Shut up and sit down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rangga Wijaya Permana di channel Cuman Opini Kami. Jangan marah, jangan gundah karena ini cuman opini kami. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kali ini saya masih ditemenin sama teman-teman dari Public Speaking Butio yang batch 2. Oh ya, saya lupa nih opening juga. Selamat datang kita di acara Ababil, analisis bola sambil ngemil. Ini kalau Bung Tiong tahu opening ancur-ancuran gini dimarahin nih. Aduh. Nih saat ini saya ditemenin sama teman saya, Mas Dani Prasetyo. Dan Mas Dani ini guru STM nih di Surabaya. Mas Dani benar ya? Iya benar. Iya. Di Coba perkenalkan dulu dong, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Prasetyo. Saat ini adalah seorang guru di SMK. Ya. Sejak dulu saya dari SMP mungkin ya, saya mengamati sepak bola sejak Piala Dunia 98 mungkin. SD itu, masih SD berarti. SD ya? Ya. Nah, dari dulu saya ngefansnya sama Inter, Mas. Ya, sama kita ya, Inter ya. Nah, ya. Oke. Sampai sekarang lah kita Masih. sempat menikmati atau sempat merasakan betapa susahnya cari gelar ya, Mas ya. Sampai tahun 2006 ya baru bisa ya. 2006 sampai 2010 masa jayanya, kemudian dari 2010 sampai sekarang masih anyep, Mas. Masih anyep, oke. Oke, kita diuji lagi, kesabaran lagi ya. Oke, siap. Benar, kita harus lebih sabar lagi. Nah, ini yang kedua ada Bagas. Nih, saya bingung namanya emang Bagas Radar atau gimana? Dari dulu nggak nanya nih saya. Sebenarnya kan Bagas Ramadan sebenarnya. Tapi cuma kalau Radar itu singkatan. Singkatan dari Bagas nama... tuh, katanya tukang capture. Sama, sekarang masih kuliah atau gimana, Gas? Sekarang saya kebetulan insya Allah kedepannya abis ini bikin konten ya, konten kreator di YouTube. Amin. Semoga secepatnya bisa nyusul. Ya, di Ababil kali ini kita bakalan bahas tentang fans zaman 2000-an ke belakang nih. Saya yang wakilinnya Mas Dani, sama yang 2000-an sekarang. Yang angkatan mungkin mulai suka bola dari mulai Chelsea yang baru-baru muncul lagi tahun 2003-an. Nah, yang diwakilin oleh Mas Bagas. Nah, kita pertama dulu ke Mas Dani dulu ya, guys ya. Boleh. Mas Dani silakan. Mas Dani, jadi kan tadi kan seperti diceritain dari SMP. Itu 2000 berapa? 9 berapa sih, Mas? Lupa lagi. 97 Mas. Waktu itu kalau nggak salah yang Ronaldo gundul itu, Mas. Ya, Ronaldo dia pindah dari Barcelona ke Inter. Waktu itu di transfer sama Massimo Moratti ya. Inter kalau saya justru waktu Ronaldo yang menjelang akhir pindah ke Madrid, yang masih lawan Lazio final itu loh, yang pertandingan terakhir lawan Lazio itu. Yang 2002 itu kan? Iya, setelah Piala Dunia 2002 ya itu ya. Betul. Nah, waktu itu Ronaldo pindah ke Inter. Untuk juara Liga Italia itu masih susah bener ya. Benar. Saingannya sama Juventus dari zaman dulu tuh. Juventus strikernya kalau nggak salah masih Del Piero sama Inzaghi waktu itu. Iya betul, masih Inzaghi masih unyu-unyu ya. Terus sampai ada yang masih diingat sampai sekarang itu waktu pertandingan Inter sama Juve itu, waktu Ronaldo dilanggar itu nggak dapat penalti, tapi ketika Del Piero dilanggar dapat penalti Juventus. Saya perasaan pernah lihat highlight-nya itu Mas kalau nggak salah. Ya, itu sampai sekarang kayaknya masih diingat lah kalau sama Interisti itu. Kemudian 98 dapat UEFA Cup waktu itu. UEFA Cup. Di final lawan Lazio. Menang 3-0. Nah. Terus 99, 2000 waktu Inter pelatihnya siapa? Cooper itu tahun berapa ya? Iya itu yang spesialis runner up itu loh, Mas. Ya, pokoknya saya tuh mulai nonton tuh waktu Cooper deh kalau nggak salah, Mas. Mulai suka tuh waktu Cooper deh kayaknya.
Tapi Cooper itu bagus loh. Dia bisa bawa Valencia itu masuk ke final champion kan dengan Iya, pemain benar. yang seadanya kan ya waktu itu. Ya, cuman mungkin belum rezekinya di Inter ya. Iya, masuk Inter runner up lagi, Bung, ternyata. Iya, benar. Ya, runner up. Akhirnya sampai tahun 2005 Juve kena Calciopoli. Hmm. Waktu itu Inter dilatih sama Mancini ya. Ya. Roberto Mancini. Roberto Mancini. Ya, Betul. itu masa kejayaan, mulai masa kejayaan pertama lah sampai bisa ngejar Liga Champion. Akhirnya tahun 2010 bisa jadi yang pertama di Italia yang bisa raih treble winner. Berarti nontonnya masih zaman-zaman Bung Rana ya, yang laporan dari Italia itu, ingat ya? Oh iya, Bung. Ingat. Bung Pakai Rayana. RCTI dulu. Bung Rana, guys. Bung Rayana. Bung Rayana. Rayana mah bener ya? Rana lain lagi. Iya, Bung Ya, Rayana waktu ya. Bung dari Rayana. Italia itu kayaknya. Bener, Bung Rayana. Biasanya laporan dari ada Italia. background-nya itu Bung. Background-nya Menara Pizza itu biasanya. Ya, Bung. benar. Yang tiap minggu kita nungguin koran, dengan nabung duit buat beli koran bola atau koran soccer ya, kalau nggak salah kayak gitu. Buat ngambil posternya doang. Terus gitu. hostnya itu Olan Fatah, Bung, namanya, Bung. Aduh, saya sama Bungkus waktu itu. kalau saya Bungkus masih, Bung Tris masih. Bung Iya. Tris tahu nggak? Nah, Untuk si Irawan ya. Ricky Jo ya awal-awal ya. Almarhum ya. Pernah juga. Almarhum Ricky Jo, terus sama siapa ya nih, saya lupa lagi. Lupa ya. Bung Towel juga masih ini ya, masih belum ya. Bung Ini Towel apa Hardiman, Bung Hardiman yang kayak gitu ya. Bung Titis ya. Bung Hardiman Koto. Iya, Hardiman Koto, Titis kayak Cap gitu. Jagung kalau gue nonton YouTube ya. Cap Jagung. Kalau yang saya heran itu sama Bungkus itu ya, mulai tahun 97 sampai sekarang itu mukanya sama, Bung. Bungkus Nah ini. Kalau Bungkus nggak berubah-berubah sih. Nggak berubah-berubah, seperti itu terus, Bung. Iya, dari dulu memang seperti itu. Oh, berarti zaman ini yang siapa yang cewek itu, lupa lagi, yang kalau bola tuh yang cewek, yang dulu bekas Tuan Guritno bukan? Tamara Geraldine. Tamara Geraldine. Ini saya nyari-nyari di Google ini. Itu dia highlight aja, Bung. Waktu minggu siang kan dia highlight. Ini saya dari tadi nyari-nyari di HP nih, Mas. RCTI. Apa namanya gitu ya? Iya. Aku kira Tuan Guritno loh tadi itu. Oh iya, pernah juga ya? Pernah. Oh, pernah ya? Baru tahu aku. Guritno saya lupa nih malahan. Saya mau tanya, Mas Bagas ini kelahiran berapa ya? 97. Oh, 97. Iya. Bohong lo, guys, muka lu. Berarti mulai suka bola tahun berapa? Kebetulan pas zaman berapa ya? 2005-an ya, pas zamannya Liga Inggris masih jaya-jayanya ya, Liga Inggrisnya itu. Mourinho masuk. Iya, Mourinho waktu di Chelsea, terus Arsenal waktu itu musim lalu Invincible. Iya, 2004 itu. Masih baru ya Mas Bagas mah ya. 2005-an pokoknya, pas zaman Serie A waktu tayang di La TV dulu ya, sekarang jadi TV One. Nah, kita coba ke Bagas nih. Gas, ceritain dulu gimana pertamanya Gas suka bola. Terus ceritain juga nih koleksi belakangnya gimana nih. Ceritain dulu nih gimana, Gas. Oh ya. Kebetulan aja kalau gua suka bola itu memang seperti yang gua bilang tadi, dari 2005-an. Sekitar 2000 pas zamannya Liga Inggris masih tayang di dulu kan Trans 7, dulu Trans 7 namanya TV 7 ya. Itu zaman-zaman itu. Yang warnanya merah itu ya. Kapten Tsubasa dulu nonton pertama tuh. Ya, zaman Kapten Tsubasa juga pernah. Dan kebetulan juga gua juga pernah nonton Serie A di 2005-an waktu itu di La TV ya dulu ya. Atau enggak? Oh, CTP sebelumnya ya. CTP juga beberapa musim sebelumnya. Lupa banget. Nah, tua banget. Jujur kalau pas tua tapi kecil banget nontonnya. Tapi gue sering lihat highlightnya di tablet bola, di soccer. Gue dulu zaman kecil sering ngumpulin itu tablet bola dulu, zaman kecil. Ya sama, ngumpulin posternya doang kan, ambil posternya doang. Soccer. Aku kalau gue uniknya malah gunting logonya buat digambar waktu pas tugas SD. Gue dulu sering betul loh gambar logo-logo klub kayak Inter Milan, Juventus, kayak MU tuh. Itu gue dulu sering gambar logo dulu. Tapi untuk usia kalau ini ya. Apaan? Termasuk usia 7 tahun kan ya berarti ya. Ya, waktu itu 7 tahun. Sudah bisa tahu gitu ya. Maksudnya bisa mengamati, lihat dengan fokus gitu ya.
Gue cuma lebih sering ini aja, sering nonton highlight-nya aja pas minggu siang sama jadi tablet bola aja sih sebenarnya. Kalau nonton bolanya langsung itu udah nggak nyimak banget waktu itu. Justru pas saya nonton pertandingan bola secara full itu dari tahun 2007, itu pun cuma zamannya Liga Indonesia ya. Pertandingan Berarti 10 Persiba tahunan ya? dulu. 10 tahunan Iya. ya? 10 tahunan ya. Pertandingan pertama cuma ya itu aja, pertandingan Persiba Balikpapan waktu di Liga Indonesia ya 2007. Kebetulan mainnya di stadion legendaris, Stadion Persiba Balikpapan yang di Parikesit itu. Pertamina. Kalau nggak salah, iya. Sekarang jadi lahan gudang kayaknya, lahan gudang Pertamina. Itu pas aku ingat itu pas lawannya apa ya dulu ya? Dulu lawannya Ternate kalau nggak salah ya, Persiter dulu. Liga Indonesia. Itu nih sekarang boleh diceritain nggak yang di belakang tuh baju-baju apa aja, terus emang ngoleksi baju atau gimana? Soalnya diperhatiin dari kita kelas awal pertemuan itu bajunya justru yang tim-tim underdog semua, bukan tim-tim yang mainstream, bukanlah yang mediocre gitu ya. Iya. Oh iya. Kalau Mas Dani ngikutin dari kita kelas dari awal pasti iya, lah ya. Tahu. Udah tahu ya. Kebetulan sih udah berubah-berubah sih, tergantung kondisi aja. Tapi kalau pas saya ceritakan sebagai kolektor jersey, kebetulan saya ngoleksi itu udah dari 2015. 2015-an. Meskipun semua jersey-nya ini grade ori ya. Tapi kok cari, karena harganya murah ya. Ini contohnya aja jersey Feyenoord ya, 2016-17 yang away kalau nggak salah ya. Jersey-nya Feyenoord di belakang saya. Terus ada Atletico Madrid. Gue lupa musim berapa ya, mungkin musim zamannya Griezmann terakhir main ya, kalau nggak salah ini. Terus ada Galatasaray. Ini kan, kenapa gue ini sering betul nyari jersey langka, soalnya susah sih nyari klub-klub mediocre. Kalau klub-klub kita kayak Juventus, kayak Inter, kayak MU aja udah mainstream ya. Makanya aku cari yang agak-agak klub-klub lain gitu, mediocre. Meskipun ya harganya murah di online shop. Iya. Dan itu pun cuma grade ori. Nah, ini nih ada jersey yang menurut gue tuh paling sering enak loh kalau dipakai nih, jersey-nya Sao Paulo. Sao Paulo ya, itu Brazil ya? Iya. Jujur gue sebenarnya kalau lihat Sao Paulo itu gue ingetnya sama Rogerio Ceni ya, yang kiper yang free kick itu. Mas Dani ya, kan? Tendangan bebas. Iya. Masuk terus itu Mas. Iya. Gue mulai tahu itu dari gue pernah nonton Piala Dunia antar klub dulu ya, yang kalau nggak salah tayang di TV mana ya, di TV di mana itu dulu tuh, yang Piala Dunia antar klub, yang waktu final sama Liverpool. Oh ya, itu masih Liverpool berarti 2006-2008 ya? 2005-an kalau nggak salah ya. 2005 yang Liverpool waktu menang itu kan yang kalah dulu 3-0. Iya ya. Oh ya, di sini juga ada banyak juga sih jersey-nya nih. Jadi saya agak pamer dikit ya. Iya, nggak apa-apa lah. Ya. Banyak pokoknya di sini ada. Nah, di sini ada banyak nih. Ada RE Galaxy juga nih. Ada RE Galaxy, ada sini juga ada Depor ya. Depor. Tapi sekarang banyak Depor ya, di divisi 3 Liga Spanyol ya. Segunda ya. Ini ada Dortmund juga nih. Masih ada ya? Oh, itu Dortmund masih mainstream ada banyak. Agak mainstream banyak gitu kalau Dortmund ya? Iya, banyak. Ya sih, memang. Nih kalau Mas Dani... Ya lanjut dulu Mas Dani dulu. Mas Dani ingat nggak waktu jersey pertama yang dibeliin sama orang tua tuh jersey apa Mas? Atau yang Mas punya dulu lah? Kalau saya Ronaldo Brazil yang 98 tuh. Tahu nggak? Yang Ronaldo Brazil 98 yang belinya masih di pasar-pasar pinggir jalan emperan. Iya. Saya pernah punya jersey legendaris dan itu awet, Mas. Itu jersey Marcelo Salas, Mas. Lazio. Masih di Lazio ya? Lazio. Marcelo Salas. Iya. Ya kalau ngomong-ngomongin juga anak-anak sekarang kan kalau mau beli apa, ibaratnya mau beli pernak-pernik bola, jersey ataupun ini online lah gampang. Kalau kita kan perlu struggle khusus tersendiri ya Mas ya. Entah ngebantuin dulu orang tua. Kalau saya dulu minta dibeliin baju tuh harus ngapain dulu, disuruh sama orang tua, baru bisa beli baju, nah gitu. Mas Dani ngalamin nggak dulu kayak gitu? Iya Mas, waktu itu saya mungkin harus ranking berapa dulu gitu loh. Nah, terus belinya juga harus di luar kota, nggak di kota sendiri. Surabaya kan nih Mas? Nggak, saya kan dulu kan waktu kecil kan di Cilacap.
Cilacap. Nah, harus belinya di Purwokerto. Oh, jauh ya. Iya, jauh. Jauh banget ya. Ya, tahun 90-an kan belum ada internet, belum ada online shop kan. Ya, Iya, cuman benar-benar. toko-toko juga nggak Bener seperti banget. sekarang kan. Mm-mm. Zaman kita Terus kecil baju. begadang tuh suatu keuntungan kayaknya masih waktu kecil ya. Iya, tapi untuk stamina masih enak, Mas. Istilahnya kita bergadang itu walaupun paginya sekolah, nggak terlalu, apa namanya ya, ya nggak terlalu berpengaruh gitu loh. Di sekolah juga nggak ngantuk, biasa aja. Beda dengan sekarang kalau kita udah kerja gini. Habis bergadang pasti di kantor nanti, wah, Oh iya. akhirnya saya sekarang cuman kalau bukan Inter yang main ya cuman lihat highlight-nya aja atau lihat lewat YouTube gitu kan. Kalau dulu kan kalau kita ketinggalan misal Liga Champions kan mainnya dini hari ya. Liga Champions main dini hari. Kalau kita ketinggalan siaran langsungnya atau ketinggalan yang di highlight-nya yang pagi-pagi itu, yang jam 6 itu kan nggak bisa nonton lagi. Paling Iya, kita benar. bisa nontonnya hari Minggu di Planet Football ya kalau nggak Ya, salah betul. dulu ya. Saya Yang saya highlight ingatnya champion itu. dulu tuh kalau misalkan malam gak nonton, selalu bangun pagi-pagi jam 6 atau jam 7 Iya. nungguin itu kan. Nungguin Ah, acara di Nah, kalau kelewat ya nunggunya seminggu kemudian gitu di akhir Planet pekan itu Football. baru muncul. Iya. Kalau yang sekarang kan tinggal ibaratnya googling atau apa nyari di Facebook atau di YouTube. Instagram atau di ini banyak di YouTube kayak gitu kan. Iya. Nah, mungkin perjuangan kita lebih inilah waktu nonton bola gitu. Iya. Terus ini ngomong-ngomong tentang jersey ya. Hmm. Kalau Mas Batas kan kayaknya kolektor jersey yang anti mainstream gitu ya, yang Iya. bukan klub-klub yang mainstream lah. Sembarangan ya. Nah, saya sempat lihat kemarin di online shop itu ada Mas. Jadi jersey-nya tuh klubnya tuh aneh-aneh Mas, kayak Bristol City. Jadi yang Liga Inggris tapi yang Divisi apa? Championship ya. Divisi Championship tapi ya. Saya juga Tapi kayaknya pernah ini Mas, itu pernah lihat di Instagram. Ada, tapi saya nggak akan sebutin nama tokonya ya, nggak dapat sponsor juga sih. Iya. Itu apa namanya? Dia justru spesialis remake jersey yang zaman-zaman dulu, tapi klub-klub mainstream juga apa ibaratnya majority-nya tim-tim mainstream ya, kayak Inter, Misura, terus Lazio, yang apa sih Rio ya kalau nggak salah dulu ya. Iya, baju saya teman. Salah Rio itu. Pantai di Roma. Jupe Tamoil, terus Liverpool yang yang Opel tuh Milan Opel masih ada tuh kayak gitu. Kasberg. Cuman saya nggak sekarang lebih milih buat beli beras dulu sih kalau saya. Iya. Iya nih. Aduh. Belilah sesuai kebutuhan. Nah, oh ya, kan kalau tadi Mas Dani udah ketahuan sama kayak saya Inter ya. Nah, kalau Bagas nih sebenarnya fans klub di mana nih anak-anak 2000-an ke atas nih sebenarnya? Kalau 2000-an sih mohon maaf ya buat Mas Dani, buat Rangga ya. Sebenarnya saya di rival kalian nih, fans Juventus sebenarnya. Tapi Juventusnya unik karena gara-gara Calciopoli sih yang bikin sering update tahu apa-apa soal Juventus itu dari Calciopoli. Kenapa bisa memutuskan menjadi Juventini gitu? Saya malas nyebutnya. Nggak apa-apa, santai aja Rangga. Kenapa bisa memutuskan menjadi Juventini gitu? Sebenarnya karena faktor Del Piero ya. Del Piero dulu eranya Pavel Nedved, Buffon. Di antara tiga itu aja sih. Oh ya, David Trezeguet juga waktu itu. Tapi kalau gua lihat ya dari Juventus yang di pasca kena Calciopoli itu mereka malah memilih tetap loyal di Juventus meskipun banyak beberapa pemain bintang yang udah cabut ya waktu itu ya. Itu cuma gara-gara Calciopoli jadi mulai saya paham banget gitu tentang Game Monte Calcio kalau di FIFA ya. Nih Mas Dani, bisa diceritain dulu. Mas Dani kan guru nih. Iya. Nah, gimana nih kalau anak-anak sekarang, yang zaman sekarang bisa diceritain nggak? Apakah perkembangan suka bolanya kayak gimana? Mungkin bisa tahulah perkembangan anak-anak suka bola di kelasnya Mas Dani itu kayak gimana? STM ya Mas Dani ya? Iya, STM. STM kan cowok semua tuh biasanya rata-rata tuh. Iya. Kalau di sekolah saya itu, jadi untuk klub-klub Eropanya justru mereka tidak seberapa intens gitu Mas. Jadi mereka lebih, ya kalau di Jawa Timur ya, kebetulan saya kan di Banyuwangi Mas untuk ngajarnya. Nah di situ malah mereka itu lebih
ke Persebaya atau Arema. Seperti itu. Ngeri ya, rival Ngeri. ini. Iya, iya, Rival gitu ya. iya. Karena sebenarnya Jawa Timur ya cuma ada dua, maksudnya secara yang rivalitas ya dua Panas ya kalau Arema Persebaya. kekuatan itu, iya. Memang Derby Jawa Timur ya. untuk apalagi untuk kota-kota yang tidak mempunyai klub yang berada di Liga 1 mungkin seperti itu. Ya. Jadi saya lihat untuk klub Eropa mereka juga tidak terlalu terlalu suka mungkin ya. Terus jadi lebih ke lokal ya mereka tuh ya. Iya, lokal. Nah, saya sendiri juga sebenarnya malah lebih suka sekarang juga untuk sering nonton secara langsung, malah saya sering nonton yang secara langsung yang lokal, Mas. Di stadion langsung gitu. Enggak, ya di TV. Di stadion ya pernah jarang-jarang kadang-kala saya pernah di stadion. Terus paling sering di TV aja sih. Iya, karena yang pertama waktunya. Iya, benar. Jamnya kan prime time kan. Jamnya ya bersahabat lah, jam sehat. Terus yang kedua jam itu ya inilah Apaan tuh? calon-calon yang ngisi timnas kita seperti itu. Lebih bahasanya kalau guru STM bijak ya biasanya. Balik lagi ke Bagas nih, guys. Gas kan ngomongnya suka Juventus, tapi kurang lihat juga. Saya juga lihat suka Bagas tuh suka ini pakai baju Leicester. Jadi kalau adik-adik saya yang saya tahu tuh sama teman-teman biasanya anak-anak 2000-an sekarang tuh mereka tuh jarang yang punya cuman loyal sama satu klub, biasanya lebih ke beberapa klub kayak gitu, nggak satu doang. Nah, kalau Bagas sendiri gimana, Gas? Kalau masalah kayak banyak yang tadi Mas Angga bilang tadi barusan? Loyal, jarang loyal sama satu klub gitu. Jadi punya beberapa klub idola kayak gitu. Oh, jarang loyal ya. Kalau menurut saya sih kalau banyak fans yang jarang loyal sama klubnya itu mungkin karena ada beberapa faktor ya. Salah satunya faktor pemain bintang. Misalkan contoh aja kayak Cristiano Ronaldo ya. Pas Cristiano Ronaldo waktu dari pindah MU ke Real Madrid, terus tiba-tiba pindah ke Real Madrid. Nah, pas Ronaldo pindah ke Juventus, tiba-tiba pindah ke Juventus. Mungkin karena faktor kebintangan kali ya, menurut saya benar. Tuh. Atau enggak faktor... Oh ya, ingat juga saya pernah riset ya di teman-temanku di podcast Boba ya. Akan ada teman saya di grup Telegram ya. Itu rata-rata itu banyak fans klub-klubnya itu yang bisa dibilang kayak apa ya? Kayak sering dilawakin, sering di roasting. Kayak merasa malu gitu. Kayak merasa malu kalau pas klubnya main jelek atau kalah terus. Itu menurut saya tuh mungkin salah satu loyalnya dipertanyakan. Fansnya gitu. Nah, lanjut aja nih. Kita ada ini dulu, ada kuis kecil-kecilan lah. Nguji nih, seberapa tuanya Mas Dani nih. Apa pemain-pemain ini, Mas? Kalau berarti Mas tadi bilangnya tadi angkatan berapa? 98-an belakang ya? Nah, tahu nggak nih, Mas? Iya, Mas. Iya. Kalau Gresco tahu nggak, Mas? Tahu, Mas. Itu yang main jelek, Mas, lawan Lazio itu. Jadi Inter gagal juara itu. Kalah 2-4. Kalau Stephen Dalmat tahu nggak, Mas? Tahu, Mas, nomor 18. Nah. Kayak. Kalau Georg Gatos ingat? Ingat. Nah. Yang punya tendangan kaki kiri mantap. Suka ambil. Bener nih, agak sini. Ini bener nih angkatan tua nih, bener nih. Pemain Inter tua apa semua nih. Nah, kalau misalkan Sebastian Frey? Ya tahu, Mas. Itu kan waktu kalah 6-0 itu lawan Milan kan kipernya Sebastian Frey. Yang aib Inter itu. Kalah 6-0 lawan Milan tahun 2003 kalau nggak salah itu. Itu kan kipernya Sebastian Frey, Mas. Benar. Ya. Kalau misalkan Emre Belözoğlu apa? Tahu, itu masuknya bareng waktu itu duo Turki kalau nggak salah, bareng Okan Buruk. Okan Buruk sekarang jadi pelatih Istanbul Başakşehir ya.
Tuh, guys, ini Bener ya, bener bener. nggak saya aja. Ucapnya bener ya. Okan Buruk lupa loh, serius. Saya tadi nyari-nyari gitu, Okan Buruk Itu satu malah angkatan ingat itu. ya. Setelah dari Inter, dia dijual ke Newcastle kalau Emre itu. Ya, betul. Ya. Nih kalau Bagas, saya bingung nanya, kalau Bagas pasti tahu ya masalahnya. Kalau pemain-pemain ini tahu nih. Kalau ini aja saya pertanyaan ini ya, kalau ke Bagas ya. Leicester atau Juventus? Aku dua-duanya. Aku justru malah dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh dua-duanya. Aduh, kalau Juventus sih aku nggak loyal banget sih sebenarnya, tapi cukup ngerti aja kalau Juve ya. Kalau Leicester ingatnya itu faktor juara apa ya, Premier League 2015-16 ya. Gue inget itu. Nah, terus kalau yang kedua nih, milih Del Piero atau Trezeguet? Kan tadi bilangnya suka Del Piero sama Trezeguet nih. Kayaknya Del Piero deh, Del Piero. Karena Del Piero lebih apa ya? Pokoknya lebih loyal di Juventus itu, lebih legend. Meskipun kalau Trezeguet itu. Kalau Del Piero sama Vardy yang mana nih? Del Piero, Vardy. Jujur aja saya agak bingung sih kalau pilih Del Piero apa Vardy, jujur. Kalau Vardy ya meskipun musim ini ya masih dibilang gacor kalau Vardy, kalau Del Piero masih lumayan juga kalau sebagai sosok legendaris di Juventus. Jadi Del Piero atau Vardy? Del Piero aja, Del Piero. Del Piero. Tapi saya bingung nih, Pak Bagas kan suka Jamie Vardy sama Leicester. Kenapa sih suka Leicester gitu, Mas? Sebenarnya karena yang seperti saya bilang tadi, karena faktor Leicester juara 2016 Premier League. Ya kalau nggak salah ya. Ya, tapi saya malah bukan tipikal kabitan banget ya kalau melihat Leicester ya, faktor juara. Justru gue mulai pelajari juga kalau lihat sejarah-sejarahnya Leicester, kayak dulu kan ada pemain-pemain legend kayak Musi Z, dulu ada Robbie Savage, ya, terus pernah juga sempat degradasi gitu di musim 2001-2002 ya kalau nggak salah ya, pernah degradasi. Mungkin waktu itu saya kudu banyak belajar juga kalau soal sejarah Leicester ya, MLSK juga. Nih kalau Mas Mas Dani, ini kan kalau kita dulu perjuangan menonton tuh mesti begadang dulu, ibaratnya nyolong remote TV ini, lihat orang tua udah pada tidur belum baru nyalain bola kayak gitu. Nah terus perasaannya kalau sekarang lebih gampang nih. Menurut Mas Dani pandangannya sekarang lebih gampang tuh gimana, Mas? Enaknya tuh gimana nih kayaknya gitu? Dibandingin yang sekarang gitu. Kalau sama-sama di rumah ya, Mas ya. Kalau kita posisinya di rumah, itu sebenarnya lebih enak dulu, Mas. Karena sekarang lebih mahal, Mas. Dulu kita nonton Liga Italia, Liga Inggris, kita tinggal nyalain TV di RCTI udah ada Liga Italia. Iya. Di SCTV ada Liga Inggris dulu ya. Terus kemudian ganti TV 7, terus Liga Italia juga sempat di SCTV. Acara Centro Campo itu waktu itu. Centro Campo Liga Italia. Itu tahu saya itu dulu. mencuatnya Bung Binder itu pertama kali di situ Centro Campo. Ya, Binder benar. Ya, Bung Binder benar. Terus kalau sekarang ya walaupun lebih mudah ya, terutama bisa kita lihat dari HP, dari laptop gitu kan, nggak cuma dari TV ya. Cuman kan semua itu kan pasti ada bayarnya kan ya. Bayarnya. Mahal gitu. Bayarannya. Mahal. Ya, selain kita harus bayar kuota internet itu sendiri. Tapi kemudahannya adalah ketika kita sedang di perjalanan, Mas. Saya nih sering kali saya lihat Liga Champions ini, saya lihat di kereta atau di bis itu ya. Jadi saya sengaja beli kuota yang malam itu Telkomsel. Maaf sebentar. Saya beli. Nggak apa-apa. Bebas Mas. Nggak apa-apa aja. Malam. Jadi saya nggak ketinggalan gitu loh. Untungnya itu kalau sekarang. Tapi untuk jika sama-sama di rumah, saya rasa lebih enak yang dulu sih kan. Yang dulu ya. Karena nggak ada yang nggak diatur, nggak dibatas-batasi itu, nggak kayak sekarang. Ya. Oke deh. Ini kalau sebagai informasi buat teman-teman juga, di Bagas tuh hobinya apa? Nge-capturein berita ya guys ya? Nah, saya jujur nih. Ini mungkin Mas Dani punya pertanyaan sama nih. Iya. Sebenarnya itu tuh gimana cerita awalnya? Apakah cuma Bagas doang ataukah ada orang lain? Yang pertama itu ya. Awalnya tuh, yang kedua bagaimana? Terus
apakah itu profit atau cuma buat hobi doang? Nah, mohon dijawab lah, guys. Ceritain nih kepada kami nih. Bisa ditunjukin nggak capture-capturean yang kayak gimana tuh? Jujur aja nggak bisa dilihat sih, soalnya kebetulan saya lagi banyak sibuk juga ya. Oh, yang di IG-nya apa, guys? Sebutin, guys, IG-nya apa? Sebenarnya ada 2 sih IG saya, Bang Bagas Capture yang full capture sama Bagas Capture TV. Kalau Bagas Capture TV lebih ke pribadi karena jujur aja saya mulai masukin ya, jenuh. di sininya ya. Boleh. Coba ini lanjutin. Jujur awal mula saya nge-capture itu sebenarnya ya gabut-gabut aja sih. Sebenarnya ada yang dulu tuh masih zamannya apa ya, di Twitter dulu sering gombalin host gitu kan. Tapi saya kalau nge-capture itu mulai dari 2015-an ya. Itu saya capture di Twitter tuh nggak pakai gombalin hostnya. Itu jujur aja sih. Gara-gara itu gue jadi kayak mendongkrak gitu untuk biar kasih semangat ke hostnya gitu. Itu ada benefitnya nggak buat Bagas sebenarnya? Nggak ada benefit sih memang. Nggak ada benefitnya sama sekali. Nggak ada bayaran. Kayak lebih ke sukarela aja. Saya sampai sama istri saya nanya, ini nge-capture tuh ngapain sih sebenarnya gitu? Apa? Sebenarnya gabut sih. Sebenarnya gabut. Saya jujur aja ya, nonton TV jarang tuh, cuman nonton TV itu apa ya? Kalau nggak azan maghrib bulan puasa, nonton bola udah 2 TV. Selama itu TV mati terus. Kalaupun kadang-kadang nonton bola pun di laptop ataupun di HP kayak gitu. Makanya kata saya, nih orang kerjaannya apa waktu pertama kenal gitu ya. Depan TV nonton nggak bosan apa berita itu? Sebenarnya bosan aja ya? Kalau berita. Aku cuma kalau jujur aja kalau nonton berita itu aku cuma sebagian aja sih, nggak semua. Soalnya kalau jujur aja kalau semuanya teler saya kalau nonton semuanya. Cuma sebagian aja sih, kayak bagian akhirnya gitu. Bagian ending-endingnya lebih enak. Nih, Mas Dani pendapatnya gimana kalau tentang Bagas yang Bagas Capture itu? Tapi saya lihat di IG-nya tuh, dari IG-nya Bang Bagas, itu beberapa host itu follow dia. Gara-gara itu, iya. Iya. Seperti Bung Binder itu ya, Bung Binder itu follow. Bung Binder pernah, Intan juga. Itu anehnya ya, nggak aneh. Tapi untung aja tuh nggak minta fallback ya. Kalau minta fallback udah pantos banget itu. Beneran nggak minta fallback sama sekali. Iya, ya mungkin karena host itu juga mungkin punya pertanyaan yang sama dengan kita, Mas Rangga. Ini orang ngapain sih? Ya betul. Di capture gitu. Karena saya dianggap loyal kayaknya, lebih tepatnya dianggap loyal. Oh ya ini nih. Kita kan berasal dari komunitas yang sama nih, dari kelasnya Public Speaking Bucio Nugroho. Saya sekalian ini aja nih, promosi ini yang kelas nih batch 3 katanya kan kabarnya mau di bulan ini ya. Bulan Januari ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, gimana nih dari Mas Dani dulu langsung ke Bagas. Kesan pertama tahu Public Speaking Bung Tio Nugroho tuh dari mana? Terus pengalamannya selama ikut kelas ini kayak gimana, terus benefitnya, output yang diharapkan Mas Dani sama Mas Bagas dulu dapat nggak sih gitu sampai sekarang? Iya. Mas Dani dulu deh. Ya, Mas Dani dulu. Pertama tahu kelasnya Bung Tio itu sebenarnya ya karena saya sering lihat Bung Tio jadi host di acara bola ya, Mas ya. Tetapi waktu itu saya tidak terlalu mengenal intent dengan Bung Tio. Beda dengan misalnya Bung Rendra Sujono atau Bung Valen itu kan ya, karena mereka punya ciri khas yang mencolok gitu kan. Sedangkan Bung Tio lebih kalem, lebih analitik gitu lah, kalau menurut saya sebagai pemirsa sepak bola di TV itu. Nah, kemudian saya waktu itu nonton acara di salah satu TV kabel ya, nggak usah saya sebutkan lah, Bung. Itu iya yang kemarin itu. Jadi TV itu dia punya hak siar untuk Liga Indonesia. Selain di TV lokal ya. Kemudian saya tuh kan sering habis sholat maghrib saya lihat TV untuk nonton Liga Indonesia itu. Ternyata nggak ada pertandingan. Biasanya kalau nggak ada pertandingan itu diganti oleh acara ngobrol-ngobrol ya, hostnya ini Bung Tio. Ngobrol-ngobrol apa tuh Mas? Mas? Prime Shot Insight ya bukan kalau nggak salah nama acaranya. Prime Shot Insight ya. Jadi waktu itu yang diundang biasanya adalah atlet atau orang-orang yang berhubungan dengan olahraga apapun, nggak cuma sepak bola waktu itu. Saya jarang nonton TV jadi nggak apa sih. Nah, setelah itu
wah ini Bung Tio Nugroho. Terus saya main IG, ya saya follow aja Bung Tio Nugroho. Kemudian dia membuat sebuah, waktu pandemi ini, terutama pandemi, dia membuat sebuah kelas gitu. Waktu yang batch 1 malah saya tidak sempat lihat posternya, jadi nggak daftar. Nah pas batch 2 ini saya kan kebetulan, wah public speaking, ini apalagi profesi saya sebagai seorang guru, kayaknya sih penting banget gitu loh buat saya. Nah, setelah mungkin kita harus nunggu 2 bulan ya waktu itu ya Mas ya. 1 bulan lah ya, setengah 1 bulan ya. 1 bulanan setengah Sejak ya. mendaftar kita ngirim informasi tentang diri kita sampai kelas pertemuan pertama kan cukup lama ya. Ya betul. Nah, kemudian kita masuk kelas, wah ternyata yang gabung itu bukan cuman orang yang suka atau suka olahraga, misalnya suka yang acara-acara olahraga semua ya. Cuman berbagai macam ada background beberapa itu seperti kumpul semua. ya, seperti ada yang teman kita itu dari kementerian ya ada ya. Ya ada. Terus yang Ada yang dokter hewan juga. Ya, terus suka penyiar berita itu ya, yang bukan olahraga ya ada ya. Nah ternyata semuanya ngumpul dan ternyata Bung Tionya juga melebihi apa yang saya bayangkan sebelumnya. Karena Bung Tio juga ternyata dia seorang pengajar di kelas public speaking, bahkan dia rencananya mau bikin sekolah kan kemarin dia bilang gitu kan, betul, sekolah khusus public speaking. Nah, wah beruntung sekali padahal waktu itu Bung Tio masih menggratiskan ya Mas ya. Betul, menggratiskan. Ya kita termasuk orang-orang yang beruntung lah terpilih gitu lah. Ya benar betul. Dan kita punya waktu untuk mengikuti kelas itu. Saya sempat berpikir seperti ini. Bung Tio ini sengaja membuat kelas pada hari Senin sama Kamis ya Mas ya? Iya betul. Mungkin Bung Tio ini menganggap kelas itu sebagai amal mungkin ya Mas ya? Karena mungkin seperti setelah buka puasa dia sekalian memberikan ilmu yang gratis tetapi sangat bermanfaat gitu bagi yang menerima. Dalam banget omongan guru tuh. Gas, dengerin gas. Nah, terus setelah mengikutinya, rasa-rasanya kok kita itu semakin gatel gitu ya Mas ya untuk membuat konten ya. Mas ya, jadi kita ketergantungan gitu ya. Pengen tahu lagi, kita kan tahu lagi gitu ya. Kita kan terakhir hari Kamis kemarin ya Mas ya. Ya betul. Betul. Dari hari Kamis Pak. Senin sampai Kamis ini kayak kalau nggak ada tugas kok kayaknya kok ada hal yang kurang. Seperti itu. Makanya saya, Mas Rangga, ayo Mas kita bikin ngobrol-ngobrol santai seperti ini gitu. Ya betul. Itu opini saya. Ya mudah-mudahan kita semua nanti. Saya juga awalnya berani bikin ibaratnya mah dari dulu udah ada ide, cuman setelah ikutan kelasnya Bung Tio ya jadi oke lah, nothing tulus, ada yang mau nonton, nggak ada yang mau nonton. Iya. Yang penting kita udah bikin karya tersalurkan, entah juga lama-lama ada yang nonton, skill kita terasah juga kayak gitu. Ya. Kalau kata Bung Tio kan kemarin kan jangan lihat uangnya dulu, yang penting kita tampilkan. Betul. Orang tahu kita, orang tahu skill kita seperti itu. Iya. Ya, saya sangat berterima kasih lah pada Bung Tio ini. Nanti kita mention Mas Tio-nya. Oke, mudah-mudahan kita semakin sering untuk berkarya seperti itu. Saya jujur ya, kalau jawaban saya jujur nih, saya pikir orang-orang yang ibaratnya udah terkenal, udah famous kayak gitu bakalan sombong atau gimana, ternyata enggak lah, humble gitu Mas. Sampai bintang tamu yang sebelumnya, yang itu Jerry sama siapa guys Pak Adiani ya? Adiani. Nah, dan Bang Adiani itu saya sampai beres kelas waktu sama mereka masih sempat DM-an, terus sekarang nge-DM pun mereka masih sering ngebales. Ngasih ibaratnya Bang, nanti saya kapan-kapan bisa join ya buat ini diskusi atau apa. Oh, siap, kapan aja nih, katanya gitu kan. Jadi ternyata opini saya yang sebelumnya, pemikiran tentang mereka bakalan sombong itu terpecahkan gitu sebenarnya, Mas. Terbantahkan kayak gitu. Nah, sekarang dengerin kita gimana Mas Dani, lanjut atau Bagas nih? Ya sudah cukup Mas Bagas, silakan. Oke. Santai Mas Dani, nggak usah ada yang dipikirin, bebas ini Mbak. Nanti kalau ada kata-kata yang kebun binatang gampang kita edit aja. Kalau ada yang salah ya nggak apa-apa. Kalau kayak kan seringnya ngomongnya sering ngejelimet atau kesleo lidah, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Nah, Gas, ayo Gas, ceritain Gas.
ceritanya waktu kelas tes 10 TV ya. PES 2. Oke. Kebetulan tuh saya ini kebetulan lihat di Instagramnya Bung Tio, pas lihat bilang ada kelas public speaking PES 2 nih, kayaknya tertarik aja ya, tertarik ikut. Nah, tapi ada modalnya juga sebelum ikut kelas public speaking di PES 2. Saya tuh pernah jadi MC ya ada tuh namanya komunitas literasi, namanya Ruang Belajar Warga PES 62. Saya pernah 2 kali jadi MC untuk diskusi online di Zoom tiap minggu malam. Salah satu tema yang saya bawain waktu itu adalah public speaking di dunia presenter. Sebelumnya itu saya sempat ingin kontak Bung Tio nih, tapi takutnya sibuk waktu itu ya. Jadi saya waktu itu ngundang satu presenter berita sama satu lagi penyiar radio di Jogja. Nah, pas saya awal ikut kelas public speaking itu semangat banget. Semangat. Pas meskipun tugas yang dibikin video itu saya bilang kayak agak lambat ya, saya lambat learning gimana gitu. Tapi alhamdulillah Bung Tio ini orangnya humble, terus apa ya? Pokoknya ya kayak saya dibilang kalau seperti kata Mas Dani tadi, kalau melihat orang terkenal tuh nggak semuanya orang terkenal tuh sombong. Semua orang kadang-kadang ada yang humble juga. Kebetulan juga ya kemarin sebelum ujian kemarin saya jadi moderator di komunitas yang sama. Tapi meskipun usaha nggak maksimal banget ya, karena waktu itu masih ada bantuan dari tim. Jadi yang penting bisa aja. Tapi setelah saya ikut kelas ini mungkin insya Allah jadi konten kreator. Amin. Doain aja Mas Dani. Mas Bagas bisa bikin juga YouTube-nya, semoga sukses ya guys ya. Amin. Ya, tapi saya lebih ke vlog aja sih, nge-vlog kayak jelajah kuliner, ngobrol bola bareng sama teman juga. Mungkin insya Allah juga mengundang teman-teman PES 2 juga nih, biar seru. Asik. Kapan-kapan undang orang ya. Siap. Nanti saya mengundang Jerry juga, nanti insya Allah undang Jerry, Artino. Mas Bagas ini udah punya kenalan kayak misalkan pemain-pemain bola gitu, ada yang kenal? Kebetulan sih waktu itu mantan beberapa pemain Persiba justru dari tim Persiba Balikpapan. Bisa nih ini ya diajak-ajak nanti Mas buat collab. Ya. Kebetulan juga sih saya dulu sempat kerja jadi freelance jurnalis untuk Persiba Balikpapan di 2017 sampai Liga 2 2019 kemarin. Oke deh. Nih. Gimana kita coba balik lagi ke topik awal. Tadi kan intermezzo buat Bung Tio lah, kita ibaratnya mah. Boleh. Sekarang kita balik lagi ke topik awalnya. Ini menurut Bagas sama Mas Dani, supporter sekarang sama supporter yang dulu lebih barbaran yang mana gitu? Kalau saya ya sebagai orang Bandung, ngedukung Persib Bandung, kalau dulu tuh pemain Persib tuh kalau misalkan kalah ataupun seri itu mereka tuh justru takut untuk keluar stadion gitu. Soalnya pasti pertama malu sama bakal dicengin sama orang-orang se-Jawa Barat. Terus kalau misalkan kalah pun jalanan di Bandung tuh sepi, soalnya dihancur-hancurin pot bunga atau apa kayak gitu. Nah kalau sekarang dirasakan nggak sih sebenarnya sama Mas Dani hal tersebut, sama apakah menurut Mas Dani sama Mas Bagas penonton sekarang tuh lebih sopan atau sama aja barbarnya kayak dulu gitu? Mas Dani dulu deh, lebih ke Mas Dani dulu. Ini kita ngomongin Liga Indonesia ya Mas ya? Iya. Boleh Liga luar juga, tapi kita kan nggak tahu ya kalau Liga luar ya, susah ya. Aja. Kalau akhir-akhir ini sih menurut saya lebih santun ya daripada dulu. Walaupun kadang memang salah satu hal yang bikin semakin memanis itu biasanya media sosial ya Mas ya. Kadang ada provokasi dari media sosial di mana orang yang memprovokasi itu sebenarnya tidak berada langsung di lapangan. Maksudnya, jadi dia kayak membuat isu-isu atau misalkan ini ada baju ini dibakar, ada ini dipukuli gitu misalkan. Karena itu enggak sebenarnya. Nah itu sebenarnya yang bikin tensinya menjadi panas. Tetapi kalau secara hubungan ya, misalkan sekarang kan udah banyak ya Mas ya, koalisi-koalisi dari supporter itu ya, misalkan kayak ada teman kita lah yang dari Semen Padang itu Mas. Masih Umami. Dia kan sering Mas Umami ya. Dia kan Umami. Ceritanya itu kan dia sering kemana-mana gitu dan dia baik-baik saja kan gitu.
lebih sering menjalin silaturahmi dengan supporter di kota lain seperti itu. Nah jadi menurut saya sih lebih santun lah sekarang. Lebih santai lah ya, nggak sebarbar Iya, dulu. iya, Cuman iya, kadang-kadang ada aja provokatornya ya, kayak gitu Mas ya. iya. Saya sempat lihat berita itu waktu tahun 99 kalau nggak salah, waktu di Jakarta itu yang ada semifinal Liga Indonesia, sampai finalnya itu gara-gara ribut itu sampai dipindah ke Manado. Ke Manado, Waktu itu Kelabat ya? iya, waktu itu yang main Persebaya sama PSIS Semarang itu. Ya, saya Semarang. Heeh. Era itu Itu Gio ya? dulu ya. Nah, tapi kalau sekarang mereka bisa satu stadion. Bisa satu dia. Ya, iya, satu stadion, bahkan tidak ada sekat di situ. Ya, itu aja sih. Jadi menurut saya lebih santun sekarang. Walaupun kadang-kadang juga ada aja ya, oknum 1-2 mah ya. Ya, ya karena medsos aja itu kan, karena provokasi di medsos Betul. biasanya. Nah, kalau menurut Bagas gimana Gas, yang mungkin kalau dulu juga nggak ngalamin ya, yang sekarang menurut pendapat Bagas gimana lah gambaran secara menurut Bagas pribadi gitu. Sama kayak seperti Mas Dani bilang ya, supporter kita tuh lebih santun, tetapi ya masih ada aja ya, masih banyak aja yang oknum yang suka cari ribut di dunia sepak bola. Bahkan menurut saya sosial media itu kayak lebih banyak yang provokasi gitu, sosial media. Bahkan sampai ada beberapa supporter yang sebenarnya masih suka rusuh sih, tapi ya nggak serusuh yang dulu ya, seperti kata Mas Dani tadi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, supporternya Persiba Balikpapan sama supporternya Borneo FC. Dulu kan permusuhan ya waktu itu ya, di era 2010-an awal. Nah, saking rusuhnya itu, beberapa dari supporter Persiba sama Borneo FC itu, lebih tepatnya balik sama Pusamania ya, merasa kayaknya sudahin aja dulu provokasinya, damai aja. Nah, menurut saya juga itu supporter Indonesia di klub lain ya, supporter Indonesia lain itu harus belajar sama supporter bola di Kalimantan, harus belajar damai. Meskipun ya saya lihat juga supporter kita itu seperti kata Mas Dani tadi, santun, tetapi masih ada sedikit yang barbar. Oke, itu aja. Oke deh, nih terakhir buat Mas Dani sama Mas Bagas, hope-nya atau harapannya apalah buat teman-teman supporter yang sekarang, terus buat klubnya sendiri Inter tuh, atau Mas Bagas Juventus, harapannya kayak gimana gitu? Mas Dani dulu deh. Enak Mas Dani. Kalau buat supporter sekarang, harapannya termasuk saya sendiri ya, karena saya juga salah satu pencinta sepak bola lokal juga ya. Harapannya kita harus tetap berdoa agar Liga 1 dan Liga 2 segera digulirkan. Ya, karena itu amin. Karena amin. saya lihat di semua negara itu sudah bergulir semua ya. Iya. Iya kan? Tetangga aja udah. Asia Tenggara, iya makanya itu. Nah, tapi di sini kok masih belum ya. Kita nggak tahu sih ya. Kita kan cuma penikmat sepak bola saja, jadi pengennya ya segera bergulir. Terus harapannya untuk Inter nanti malam bisa menang lawan Verona, Bung. Jangan lupa jam 00.45 WIB kita. Seru nih kayaknya, seru Inter lawan Verona nih. Nah, terus yang paling penting, Bung, yang paling penting saya mengucapkan selamat kepada Fiorentina tadi malam. Iya, 3-0. Itu aja. Mas, saya udah sengaja nggak bahas loh, Mas, dari awal tuh. Enggak, saya cuma mengucapkan selamat kepada Fiorentina, Mas. Nggak apa-apa. Kalau saya mah nggak apa-apa ya. Tidak sebut lawannya, Mas. Saya mengucapkan selamat kepada Fiorentina gitu. Saya udah nggak bahas dari awal, tadi Mas Dani mancing-mancing, guys. Bukan saya loh, guys. Nggak apa-apa. Santuy aja, Rangga. Dani, nggak apa-apa. Parah ya. Nggak apa-apa. Untung aku nggak marah loh ya. Oke, lanjut Mas. Opini. Lanjutin aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, terus untuk wakil Serie A yang lain,
ya cobalah untuk bisa jadi juara champion lah untuk tahun 2021 ya, karena sudah lama sekali ya, sejak 2010 ya terakhir 2010, Italia itu Iya, juara udah champion. lama banget ya. Inter ya Mas ya waktu itu ya. Iya, udah. Kalau saya ngarepnya Atlanta sih yang bisa juara sih. Setuju. Sama biru hitam. Iya sama-sama. Merah suri. Oke guys, gimana guys? Ya. Kasihan nih dari tadi dicengin mulu sama Mas Dani nih. Gak apa-apa nih Mas Dani, santai aja. Saya udah terbiasa gitu juga sih sebenarnya. Semenjak saya di grup Telegram Global udah mulai santai aja kalau gini. Oke, harapannya ya buat ini seperti Indonesia ya. Oke, harapannya ya pastinya seperti kata Mas Dani tadi, moga-moga Liga 1, Liga 2 cepat bergulir lah, karena merasa agak kasihan juga ya Liga Indonesia mulai ketinggalan dengan liga-liga lain, bahkan negeri tangga. Bahkan saya juga mengharapkan juga sih beberapa klub Indonesia juga hadir di video game gitu. Masa kayak kita malah makin bertambah musim, makin bertambah tahun tuh makin mulai ke belakang. Padahal ingat saya juga ingat dulu ya, ESL tuh tahun 2010 termasuk salah satu liga terbaik di Asia Tenggara. Peringkat 7 di Asia. Tapi ya saya juga harapin ya. Ingat saya itu ingat benar. Saya juga jujur aja sih kalau mengingat supporter, saya mau harapan juga nih buat supporter Indonesia tuh tetap harus respect lah dengan supporter tim lain, harus dewasa juga. Dan yang moga-moga nggak boleh kepancing lah dalam sosial media. Karena menurut saya tuh netizen plus 62 ini keras betul orangnya. Tadi bilang. Itu aja. Guys, sebelum terakhir beres, nanti kirimin ke saya foto Bagas yang ini ya, di Instagram yang pakai foto topi SD itu ya, buat jadiin thumbnail. Foto SD ya? Tahu nggak? Yang oh pakai itu, tapi itu aku edit itu, bukannya Lutfi. Lutfi 5. Oke deh. Itu yang nggak ya? Terima kasih buat Mas Dani sama Mas Bagas atas waktunya. Ya. Soalnya udah hampir berapa ya? 40 menit kita ngobrol, 40 menit lebih nih. Lebih kayaknya. Lebih. Nggak kerasa Mas ya? Udah nggak kerasa. Saya kan saya udah bilang sebelumnya Mas. Saya di Boba episode bukan Boba, di yang episode 2 kemarin tuh rencananya cuma setengah jam, cuman malah sampai sejam gitu. Bukan masalah apanya, ngedit sama rendernya itu loh. Oke deh. Makasih atas waktunya buat Mas Bagas sama Mas Dani. Apa yang tercapai. Dan semoga Liga Indonesia cepat balik lagi ke bergulir. Nah, amin. Dan apa ya, saya kasihan lah pemain-pemain kita tuh udah ibaratnya sampai ada yang jual. Banyak yang nganggur. Apa nganggur kayak gitu. Jadi PSSI terketuk hatinya supaya Liga Indonesia cepat bergulir lagi, dan yang penting sih corona cepat berakhir ya. Benar ya Mas ya? Amin, amin. Amin. Itu doa semua dari masyarakat Indonesia. Amin. Amin ya Rob. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bagas sama Mas Dani. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rangga Wijaya Permana, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.